Oke, sekarang kita bahas soal yang ada di teks 1 untuk soal nomor 1. Nah, jadi ini soal tentang imply, ya. Jadi imply ini mengimplikasikan atau sama saja dengan apa maksudnya, apa maknanya, apa intinya, seperti itu. Dari paragraf kedua, ya. Oke. Jadi kita fokus saja baca yang paragraf kedua, mulai dari kata does sampai dengan kata anxiety. Jadi anxiety ini artinya kayak kegelisahan, seperti itu. Gelisah, gundah, ya. Ya. Jadi karena ini cuma satu paragraf, kita bisa fokus baca satu paragraf dulu, terus kita cek di option yang ada. Nah, kalau kita baca sekilas paragraf kedua ini, di sini banyak membahas tentang worsen by using social media. Jadi kayak ini mungkin banyak membicarakan tentang apa dampak-dampak buruk dari menggunakan sosial media itu sendiri. Nah, di sini dikonfirmasi dijelaskan ada kayak feeling less confident, kayak merasa kurang percaya diri, terus ada yang merasa worry and uncomfortable, and etc. etc. Ya, jadi untuk bagian A, optionnya itu mungkin kurang tepat karena kita tidak membahas tentang apakah orang itu terus menggunakan sosial media atau tidak, tapi kayak lebih ke dampak buruknya, ya. Terus, social media user will never care about its impact. Ini sepertinya kurang tepat ya, karena di sini dijelaskan di bagian akhir paragraf pertama itu may have negative impact ya on face-to-face encounters, ya. Jadi kayak sebagai user ini bisa berdampak ke kehidupan pribadinya tersendiri. Jadi jawaban B ini seperti kurang bijak ya untuk menyimpulkan apa yang terjadi di paragraf kedua setelah kita dijelaskan apa dampak bahayanya, terus kita nggak mau peduli, seperti itu. Ya, oke. Kalau yang bagian C, people will keep communicating using social media. Orang-orang mungkin akan terus menggunakan sosial media. Nah, ini mungkin benar. Tapi sepertinya ini belum dijelaskan di paragraf kedua. Ini baru dijelaskan di paragraf terakhir. Di sini ada dijelaskan ya, it more on our need to be electronically connected to at all times, ya. Ini mungkin bisa mengimplies kalau bakalan orang tetap gunakan sosial media, tapi belum di paragraf kedua. Nanti di paragraf ketiga. Jadi jawaban yang bagian C ini juga masih kurang tepat. Nah, kalau yang bagian delta, we need to always alerted to the impacts of social media. Ya, jadi artinya ini kita harus selalu kayak teringat apa sih dampak-dampak dari sosial media. Nah, ini mungkin jawabannya bisa jadi tepat karena di paragraf kedua itu sudah menjelaskan banyak sekali dampak-dampak bahaya dari sosial media itu sendiri. Seperti ini bahkan dilaporkan ada orang yang bahkan susah rileks tidur setelah menggunakan sosial media. Seperti itu. Nah, dan untuk opsi yang terakhir, social media will affect users mental and social welfare. Nah, ini yang untuk mental mungkin benar. Tapi kalau untuk social welfare mungkin belum ya. Ini mungkin belum. Ya. Karena karena social welfare ini dia berbicara untuk konteks yang lebih luas lagi tentang kesejahteraan manusia, sedangkan di sini masih tentang dampak ke individual dari pengguna sosial media itu sendiri. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah delta. Sekarang untuk soal teks 2 untuk soal nomor 2. Ya. Oke. Jadi untuk nomor 2 ini kita disuruh mencari apa sih implikasi dari paragraf 1 itu sendiri. Apa sih yang makna terkandung di dalam paragraf 1 itu. Oke, jadi implies ini makna lainnya lagi yang lebih simpel. Itu kayak makna yang tersirat ya. Dia tidak tertulis langsung di teks, tapi maknanya itu. Seperti itu. Jadi kayak kita harus peka menebak teksnya. Ya. Oke, kita lihat paragraf 1 ya. Kalau di paragraf 1 itu, kalau kita baca, ini banyak menjelaskan tentang kayak
masalah-masalah dari masalah-masalah dari carbon dioxide sebagai greenhouse gas ya. Mungkin kalau teman-teman sudah belajar IPA sudah pasti tahu ya, karbon dioksida sebagai gas greenhouse itu bisa menyebabkan global warming, pemanasan global dan lain-lain ya. Oke. Nah, terus setelah kita baca-baca kembali, di sini kita bisa melihat kalau pemerintah mulai panik, terus karena bumi yang semakin semakin panas, dan planet ini bahkan bisa menjadi uninhabitable ya. Jadi dia mungkin tidak bisa ditinggali lagi kalau misalkan kondisinya terus-terus berlanjut seperti ini ya, seperti itu. Oke. Untuk menjawab soalnya, kita lihat di option. Itu imply-nya adalah the amount of carbon dioxide in our environment is disturbing. Artinya mengganggu. Ya, mungkin ini mengganggu ya, tapi di paragraf 1 itu sepertinya belum mengimplikasikan kalau dia mengganggu. Ini baru menjelaskan tentang apa sih bahaya-bahaya dari greenhouse itu dan bagaimana reaksi orang-orang ya, reaksi stakeholder seperti pemerintah contohnya ya. Kalau disturbing mungkin teksnya harusnya lebih menjelaskan tentang apa yang kita rasakan, apakah kita merasa panas atau kita merasa sesak nafas dan lain sebagainya. Di sini baru dijelaskan kalau bumi semakin panas, tapi belum dijelaskan dampak ke manusianya. Ya, jadi ini jawaban A masih kurang mengimplikasikan. Nah, sedangkan kalau untuk jawaban yang B, ini jelas salah ya. Kalau di teks itu sudah dijelaskan kalau karbon dioksida itu bikin tidak nyaman, sementara opsi B itu bilang kalau ini bikin nyaman, padahal tidak ya, seperti itu. Kalau untuk bagian C, jumlah dari karbon dioksida di lingkungan itu discouraging atau kayak bagaimana ya, membuat orang kayak tidak bikin orang malas seperti itu dan lain-lain. Ini juga belum dijelaskan ya tentang behavior of people. Nah, ini mungkin alasannya sama dengan yang jawaban A, belum menjelaskan kebiasaan atau kayak bagaimana reaksi orang-orangnya. Nah, kalau delta itu karbon dioksida itu alarming. Alarming ini bukan artinya alarm pagi ya, tapi alarming ini lebih ke memperingatkan ya orang bahwa ini sudah gawat. Nah, ini sudah, kita harus cepat-cepat tangani. Nah, kalau ini mungkin jawabannya bisa jadi benar karena di sini ada didukung kalau government around the world itu are trying to reduce the amount of carbon dioxide ya. Jadi kayak pemerintah ini sudah berusaha sebisa mungkin ya. Jadi kayak ini ada pengingat ini kalau misalkan ada global warming, ada greenhouse gas, kita harus cepat tangani ini, kita harus kurangi. Nah, jadi itu kayak semacam pengingat buat stakeholder pemerintah yang ada di paragraf pertama. Jadi mungkin bisa jadi benar ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang bagian error, carbon dioxide in our environment is threatening, mengancam. Ya, ini mungkin bisa jadi benar. Tapi ini menjadi kurang tepat karena dampak-dampak bahayanya ini masih kurang dielaborasi. Ini baru dijelaskan kalau kalau the planet will not get so warm. Kalau planet ini bakalan semakin buruk kondisinya. Nah, belum dijelaskan seperti apa sih sebenarnya ancamannya, masih kurang di-emphasize atau masih kurang ditekankan. Sehingga opsi error itu masih kurang tepat. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 ini adalah bagian D. Ya. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.